Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat jiwa sekalian, ada sesuatu hal yang sangat menarik, sebuah pertanyaan yang menarik untuk direnungkan dan dijawab. Jikalau kita melihat manusia pada era sekarang, mereka memiliki sebuah karakteristik fisik yang begitu berbeda-beda. Bangsa Arab, Eropa, Asia memiliki karakteristik fisik yang berbeda. Selain itu juga mereka memiliki karakteristik rambut yang berbeda, karakteristik warna kulit yang berbeda, bahkan bahasa yang digunakan pun berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Nah, jikalau direnungkan, manusia yang berbeda-beda coraknya, yang berbeda-beda bentuk fisiknya, bahasanya, kan dulunya itu pasti bermuara pada satu sumber, bermuara pada satu nenek moyang yang sama, yaitu Adam alaihi salam. Nah, Adam alaihi salam dan Siti Hawa ini pasti memiliki sebuah persamaan karena masih populasinya ya masih mereka berdua. Tetapi kenapa dari satu sumber ini bisa menghasilkan manusia yang memiliki corak yang berbeda-beda? Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas. Nah, maka kita awali dengan asal-usul manusia dari Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Fa'azallahuma asyaitanu, maka ketika setan ini melakukan sebuah memperdaya, sebuah tipu daya kepada keduanya, yaitu Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Maka setelah mereka terperdaya dengan tipu daya setan, maka mereka pun dikeluarkan, ya, fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka Allah mengeluarkan mereka berdua dari segala kenikmatan surga yang ada di dalamnya. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu ya awalnya tinggal di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena ada kedengkian dari iblis, maka dibuatlah sebuah tipu daya yang merupakan bisikan-bisikan hati untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memakan buah khuldi, yang dimana Allah sudah menegaskan wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, gitu kan, apalagi sampai memakan buahnya. Mereka mendapatkan sebuah tipu daya dari iblis, akhirnya mereka pun melanggar apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, sehingga Adam dan Siti Hawa pun dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, maka kami berkata kepada keduanya, turunlah kalian dari surga ini. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian dengan sebagian yang lain menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di tempat yang baru, yaitu di bumi itu ada sebuah tempat, wa mata'un ilahin, ada tempat tinggal dan kenikmatan-kenikmatan di atasnya, di dalamnya sampai waktu tertentu. Nah, maka kisah hidup Adam alaihissalam dan Siti Hawa pun ada di muka bumi. Nah, ketika awal dari kehidupan Adam alaihissalam dan Siti Hawa ini, mereka memiliki sebuah keturunan. Nah, yang menariknya, ketika Adam alaihissalam dan Siti Hawa mendapatkan keturunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan, ya, Siti Hawa ini mengandung dan melahirkan kembar. Jadi setiap lahiran itu anaknya kembar dan berpasangan laki-laki dan perempuan. Nah, maka dalam kurun waktu yang selanjutnya, Allah menakdirkan melahirkan keturunan yang kembar juga dan sepasang. Nah, jadi
Di zaman itu syariatnya karena populasinya itu masih sedikit, maka disyariatkan untuk nikah ya dengan secara silang. Jadi tidak boleh anak Adam alaihissalam ini menikah dengan satu waktu atau kembarannya. Di dalam waktu yang sama dia tidak boleh menikah dengan kembarannya, tetapi menikahnya itu harus dengan saudaranya yang lain yang beda kembarannya itu. Jadi pernikahan silang, dan tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya. Nah, disinilah awal fenomena atau awal kejadian yang luar biasa, sebuah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi ini. Nah, ketika syariat pernikahan itu diterapkan di zaman Adam alaihissalam, jadi ada dua sosok yang muncul dari peristiwa ini, yaitu Qabil dan Habil. Ya, Qabil dia lahir dengan kembarannya, demikian juga Habil di kurun waktu yang berbeda lahir dengan kembarannya dan berpasangan. Tetapi ketika akan dinikahkan, Habil dengan saudara kembarnya dari Qabil, Qabil itu menolak. Oh enggak, dia menolak. Kenapa? Karena dia tidak mau kembarannya itu dinikahkan dengan Habil. Jadi dia ingin nikah dengan saudara kembarnya sendiri. Maka disinilah terjadi awal kekisruhan, terjadi awal perselisihan antara Qabil dan Habil. Ya, Qabil ini menolak syariat Allah agar menikah dengan pasangan kembaran yang berbeda. Tetapi Habil menerima. Nah, tetapi kekisruhan itu senantiasa membesar, dan sehingga disinilah ada sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Qabil dan Habil ini berkurban atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kurban Qabil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak ya menikah dengan saudara kembarnya. Tetapi jikalau Habil yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Habil ya menikah dengan saudara kembarannya dari Qabil. Nah, singkat cerita, ternyata kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kurban dari Habil, sehingga Habil berhak menikahi kembaran dari Qabil. Tetapi Qabil ini tidak menerima, ada sebuah kebencian yang membara dalam hatinya, sehingga kebencian dan kedengkian ini berubah menjadi niat yang buruk, yaitu untuk membunuh saudaranya Habil. Karena tidak terima dengan kenyataan yang ada, tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah fenomena pertama manusia itu melakukan sebuah tindakan kriminal, pembunuhan pertama di muka bumi ini yang dilakukan oleh Qabil. Nah, setelah pembunuhan itu terjadi, maka ada sebuah penyesalan yang dirasakan oleh Qabil. Merasa kebingungan bagaimana ketika saudaranya Habil yang sudah dibunuh dan meninggal, itu bagaimana untuk ya menutupi kejahatan dari Habil itu sendiri. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan bagaimana kebingungan Qabil ketika hendak menutupi ya bekas jejak-jejak dari kejahatannya. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fab'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi." Qala ya wailata a'azaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fawariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Maka di tengah-tengah kebingungan itu, Qabil melihat sebuah hal yang unik, yang dimana Allah mengutus seekor burung gagak, yang dimana burung gagak itu menggali di atas tanah itu untuk memperlihatkan kepadanya, ya, kepada Qabil itu bagaimana seharusnya dia menguburkan mayat saudaranya. Maka Qabil pun berkata, "Wahai celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, ya, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku." Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang menyesal. Nah, itulah peristiwa
yang pertama, peristiwa kejahatan dan pembunuhan yang pertama di muka bumi ini. Maka generasi ke generasi pun bermunculan dan masuklah pada generasi Nuh alaihissalam. Maka disinilah kita akan mendapati bagaimana nenek moyang dari bangsa-bangsa yang ada sekarang itu bermunculan dari generasi Nuh alaihissalam. Nah, di zaman Nuh alaihissalam ini terjadi sebuah peristiwa pertama juga bagaimana kesyirikan itu terjadi di muka bumi ini, bagaimana Allah ya disekutukan dengan yang lainnya. Jadi di zaman Nuh alaihissalam ini ada orang-orang yang soleh, dia yang melakukan ketaatan kepada Allah dan memberikan sebuah kemanfaatan untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, sehingga masyarakat yang di sekitarnya itu ketika orang-orang yang soleh ini meninggal dunia, mereka merasa kehilangan. Kan biasanya gitu ya, kalau orang-orang yang baik itu memiliki sebuah kenangan-kenangan yang indah, sebuah cerita-cerita yang indah dalam hati-hati orang yang senantiasa berinteraksi dengannya dalam keseharian atau bahkan dalam momen-momen tertentu. Senantiasa teringat kebaikannya, senantiasa teringat kesolehannya, adabnya, dan lain sebagainya. Nah, dari dorongan itulah masyarakat pada saat itu ingin mengingat kebaikannya, ingin mendapatkan sebuah inspirasi agar masyarakat sekitar itu memiliki kesolehan yang sama, senantiasa termotivasi untuk meningkatkan ibadahnya, meningkatkan amal kebaikannya, dan lain sebagainya yang memiliki kemanfaatan. Nah, pada generasi pertama mereka membuat patung, monumen ya, yang mengingatkan mereka terhadap orang-orang yang soleh. Jadi mereka membuat patung-patung, membuat monumen ya, patung yang menyerupai orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia. Tujuan awalnya itu memang baik. Tujuan awalnya itu adalah untuk memotivasi agar mereka ketika melihat patung ini, oh ini tuh si Fulan ya, dia itu sangat baik, amal-amal solehnya luar biasa. Jadi mereka teringat dengan itu semua, dengan kebaikan-kebaikan orang soleh tersebut, dan terdoronglah, termotivasilah masyarakat yang melihatnya untuk melakukan ketaatan yang sama, untuk melakukan amal soleh yang sama. Nah, generasi pertama tujuannya itu memang tercapai. Mereka mendapatkan inspirasi, mendapatkan dorongan motivasi ketika teringat dengan orang-orang soleh dalam bentuk patung-patung yang sudah mereka buat. Tetapi disinilah terjadinya sebuah penodaan dari keimanan. Generasi setelahnya dan generasi setelahnya mereka tidak mengetahui lagi, tidak memahami lagi tujuan kenapa ada patung-patung itu ada di sekeliling mereka, ada di lingkungan hidup mereka. Mereka tidak memahami tujuan itu, maka disinilah permainan tipu daya syaitan itu masuk ya. Mereka terdorong dalam hatinya itu untuk menyembah, untuk mengagungkan patung tersebut, sehingga yang awalnya hanya untuk mengingatkan, untuk nostalgia dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal itu, untuk memberikan inspirasi, itu berubah melenceng menjadi penyembahan berhala. Jadi patung-patung itu untuk generasi yang setelahnya mereka mengagungkan dan menyembah patung-patung tersebut. Nah, disinilah awal mula kesyirikan itu terjadi di muka bumi. Nah, sehingga Nuh alaihissalam pada saat itu ya mendakwahkan masyarakat-masyarakat yang sudah melenceng dalam segi keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana percakapan Nuh alaihissalam dengan umatnya pada saat itu. Dalam surat Nuh ayat 23 Allah berfirman, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'u wa la yagutha wa ya'uqa wa nasra. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka menjawab ketika Nuh alaihissalam mendakwahi mereka dengan ajaran tauhid, mereka berkata, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian.
Jadi tokoh masyarakat pada saat itu ketika didakwahi, mereka menjawab, mereka berkata kepada masyarakatnya, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Yang patung-patung tadi, yang dibuat tadi, patung-patung orang soleh, yang sudah dianggap sebagai Tuhan, ya jangan ditinggalkan. Wala tadarunna, dan janganlah kalian meninggalkan waddau, wala suwa'a, wala yagutha. Janganlah kalian meninggalkan wad, suwa, yaguth, ya, dan nasr. Nah, ini nama-nama orang-orang soleh pada generasi sebelumnya yang dibuat monumen patung untuk disembah. Waqad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Jadi dari satu kesesatan ini melahirkan kesesatan yang banyak, yang dimana generasi-generasi yang setelahnya, anak mereka, cucunya, dan terus mereka sudah terkontaminasi keimanannya dengan kesyirikan, ya, dengan kemusyrikan dari pelencengan dari patung-patung yang seharusnya, ya, tidak sesuai dengan apa yang pada generasi awal mereka buat patung tersebut gitu. Pada awalnya hanya sebatas untuk mengingatkan, generasi setelahnya tidak tahu sejarah itu. Akhirnya mereka menyembahnya dan menjadikan kesirikan-kesirikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika mereka menolak ajaran Nuh alaihissalam pada saat itu, ya, mereka menolak ajaran Nabi Nuh, akhirnya Allah menurunkan azab yang berupa banjir yang sangat besar, banjir pertama kali di muka bumi ini yang menghilangkan generasi-generasi yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin disinilah yang akan menjadi titik tolak bagaimana generasi itu berlanjut, ya, yang semuanya bermuara kepada Nuh alaihissalam. Jadi Nuh alaihissalam itu memiliki 3 anak. Nah, jadi manusia-manusia yang ingkar pada saat itu sudah Allah hancurkan, ya, dengan dikirimkannya azab berupa banjir yang begitu besar. Nuh alaihissalam dan orang-orang yang taat pada waktu itu, ya, mereka menaiki perahu yang sudah dibuat, ya, oleh Nuh alaihissalam. Nah, disinilah titik tolak, ya, generasi itu berlanjut. Nabi Nuh memiliki 3 anak, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Menurut pakar sejarah, dari 3 anak inilah yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya generasi-generasi dan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Yang pertama adalah Sam. Sam ini menurut pakar sejarah, Sam ini menjadi nenek moyang, ya, yang akan lahir darinya bangsa-bangsa Arab, Ibrani, Aram, dan Akkadia atau masyarakat Babilonia. Nah, jadi bangsa-bangsa itu nanti akan lahir dan bermuara dari Sam. Berbeda dengan Ham. Ham ini akan menjadi nenek moyang dari bangsa-bangsa Afrika yang memiliki karakteristik fisik, ya, warna kulit, bahasa yang berbeda dengan generasi-generasi bangsa-bangsa yang lahir dari Sam. Dan selanjutnya adalah Yafid. Yafid ini nantinya akan menjadi nenek moyang yang melahirkan bangsa-bangsa Eropa dan juga Asia Utara dan Timur. Nah, jadi kenapa ini semua terjadi dari satu generasi melahirkan berbagai banyak varian bangsa dengan memiliki karakteristik kulit yang berbeda dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Maka di sini kita buat analogi yang sederhana, yaitu bagaimana ketika generasi atau keturunan dari Sam, Ham, dan Yafid ini berpencaran ke muka bumi ini, maka di muka bumi ini kan memiliki cuaca yang berbeda-beda,
yang tinggal di padang pasir itu pasti suhunya sangat panas, berbeda dengan daerah-daerah yang tropis gitu kan, banyak tumbuhan dan lain sebagainya, maka secara suhu pun berbeda. Nah, dari lingkungan alam inilah, ini akan melahirkan sebuah rekaman genetis ya, sehingga merubah secara berproses yang panjang kulit mereka. Karena cuacanya panas, otomatis akan mempengaruhi bagaimana warna kulitnya, dan yang tinggal istilahnya di dekat hutan-hutan dan lain sebagainya dengan suhu yang berbeda-beda, maka akan menghasilkan warna kulit yang berbeda, dan hal tersebut terekam dalam genetisnya sehingga melahirkan keturunan yang berbeda. Contoh sederhananya adalah orang ini, yang untuk memudah memahami, orang yang tinggal di perkampungan pasti akan berbeda dengan anak yang tinggal di kota. Nah, anak yang tinggal di kampung, ya istilahnya itu kalau zaman sekarang sih nggak terlalu beda jauh kebiasaannya gitu kan, pasti main handphone, main gadget dan lain sebagainya. Tapi kalau viewer di kampung, ya mereka istilahnya itu lebih struggle, mereka lebih survive, ya mereka mengembala domba, mengembala kebo gitu dan lain sebagainya. Maka ini akan melahirkan karakter atau pola fisik yang berbeda. Mereka lebih berotot, mereka lebih prima secara vitalitas karena senantiasa gerak dan berharmonisasi hidup dengan alam, dan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat gitu, anak-anak pada yang tinggal di perkampungan tersebut. Beda halnya dengan anak-anak yang tinggal di rumah yang ber-AC, terus kemana-mana istilahnya itu sedikit sekali untuk gerak badannya, ya, dengan istilahnya itu berinteraksi dengan alamnya sangat sedikit, maka cenderung mereka fisiknya lemah. Nah, ini bukan teori kebenaran, tetapi untuk memahami bagaimana dari satu generasi itu nanti akan melahirkan sebuah pola generasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Maka tentu ini lahir tidak dalam kurun waktu yang sangat pendek, tapi proses yang panjang, ya, sama halnya dengan yang tadi. Orang yang senantiasa aktivitas di bawah terik matahari, beda pasti warna kulitnya itu dengan orang yang kerja di kantoran yang tidak istilahnya itu tidak terpapar matahari dalam pekerjaannya. Nah, inilah yang akan melahirkan corak yang berbeda satu manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, maka seiring berjalannya waktu yang panjang, nah ini akan melahirkan tipikal manusia yang berbeda. Nah, seperti itulah bangsa-bangsa dari bangsa yang lain dengan bangsa yang lain itu berbeda-beda coraknya karena lahir dari genetis alam yang berbeda. Jadi ada yang tinggal di gurun, ada tinggal yang di pegunungan dan lain sebagainya, maka melahirkan sebuah bentuk fisik yang berbeda. Nah, bahkan yang menarik itu salah satu kebiasaan orang Afrika di zaman sekarang, ada salah satu suku yang mereka itu senantiasa melakukan olahraga secara adat yang sudah menjadi tradisi. Mereka senantiasa lompat-lompat. Olahraganya itu hanya lompat-lompat saja. Nah, ternyata dari kebiasaan itu, suku tersebut cenderung memiliki tinggi yang di atas rata-rata orang. Kenapa? Karena kebiasaan mereka. Nah, di sini pergerakan manusia, kebiasaan dan lain sebagainya ternyata mempengaruhi bagaimana postur fisiknya, sehingga suku di Afrika ini terkadang dijadikan model oleh beberapa orang yang punya kepentingan. Kenapa? Karena tekstur dan kebiasaannya itu melahirkan postur tubuh yang ideal. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kebiasaan seseorang itu akan mempengaruhi bentuk fisiknya dan lain sebagainya. Nah, dari sanalah gambaran bagaimana suatu bangsa itu tercipta dan berbeda dengan yang lainnya. Nah, termasuk sekarang dalam bahasa. Kenapa dari satu generasi, dari Adam alaihissalam, dari Nuh, itu kenapa bisa melahirkan bahasa-bahasa yang berbeda? Nah, kita tarik analogi yang sederhana. Karena saya orang Sunda, kita amati bagaimana
Sunda itu ternyata dari satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki pola yang berbeda. Sunda Priangan, ya Bandung, Garut, Tasik itu memiliki bahasa Sunda yang lebih tertata, yang lebih rapi. Itu menjadi identik, menjadi ciri khas yang membedakan dengan Sunda yang lain. Kalau Sunda yang dipakai di Banten ya lebih ke lugas dan tegas. Nah, ini berbeda halnya dengan Sunda yang lainnya, dengan Sunda Cirebon yang sudah ada percampuran antara Sunda dan Jawa. Nah, kenapa dari satu Sunda itu melahirkan beberapa corak yang berbeda? Nah, inilah yang menjadi contoh sederhana untuk memahami kenapa dari satu bahasa itu bisa tercipta bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, contoh yang lebih besarnya itu adalah bahasa Jawa dengan Sunda kan. Dari gramatikalnya dan dari kosakatanya banyak sekali beberapa kata yang sangat mirip ya. Mangga jadi monggo dan beberapa kata yang lainnya yang intinya pasti kalau ditelusuri akar sejarahnya pasti memiliki satu pola bahasa yang sama, cuma dengan proses yang panjang melahirkan bahasa yang menjadi berbeda gitu. Sunda dan Jawa. Nah, itulah sahabat jiwa sekalian gambaran bagaimana bangsa Arab, bangsa Eropa, bangsa Asia itu tercipta dari satu keturunan, dari satu nenek moyang yang sama, tapi nantinya memiliki postur tubuh yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dan bahasa yang digunakan pun berbeda. Dan endingnya, pemaparan tadi memiliki sebuah tujuan yang mulia, yang hal ini menjadi sebuah ketetapan dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna lakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu Inna akramakum indallahi atqakum Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, menjadikan kalian bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi penjelasan secara historis tadi bagaimana bangsa-bangsa itu tercipta dari satu nenek moyang yang sama menghasilkan bangsa-bangsa yang berbeda, ini selaras dengan apa yang sudah Allah firmankan tadi. Allah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk apa sih? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini ending yang sangat indah. Allah menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah, ini penekanannya. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang paling bertakwa, bukan yang paling cantik wajahnya. Karena jikalau dilihat dari standar kecantikan suatu bangsa terkadang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Bukanlah mereka yang paling mulia itu bangsanya yang warna kulitnya putih-putih semua, badannya tinggi-tinggi dan lain sebagainya, tidak. Tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah itu ditentukan dengan kualitas hatinya, yaitu ketakwaannya. Jadi jangan sampai suatu bangsa, suatu suku merendahkan yang lain, menganggap bangsa ini bangsa budak, suku ini suku terbelakang dan lain sebagainya. Tidak. Yang harus menjadi sebuah kesadaran bersama, sesungguhnya siapapun kita akan mulia kedudukannya ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Oke, demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.